ya kan, artinya kan bahagia itu ada banyak unsurnya Iya, yang mungkin bisa betul, jadi sejahtera ya kan. Iya. Dan kalau kita ngomongin soal sejahtera itu artinya mereka makmur dan ya itu tadi Iya. masalah perekonomian nampaknya itu adalah Iya. masalah yang memang bisa ditangani. Nah oleh masyarakatnya sendiri begitu ya. Nah sifat-sifat anti korupsinya itu bagaimana ditanamkannya Pak? Prakteknya seperti apa di Desa Iya. Panggung Harjo? Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggung Harjo dan warga Desa Panggung Harjo itu dipandu oleh satu visi yang kita sebut sebagai visi kemandirian. Yaitu, nah kalau secara lengkapnya itu adalah menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan. Nah, frase pertama itu adalah prasyarat. Jadi pemerintah desa itu hanya bisa memandirikan dan mensejahterakan warga desa hanya ketika tata kelola pemerintahan desa kita itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga kemudian selama 6 tahun pertama, 6 tahun pertama mulai tahun 2012 sampai tahun 2018, yang kita lakukan adalah mencukupkan prasyarat agar kemudian pemerintah desa itu tata kelolanya bisa dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa. Misalnya kemudian kita mulai membangun akuntabilitas, dari membangun sistem arsip desa, karena bagaimanapun akuntabilitas itu sangat tergantung dari dokumentasi, pengarsipan dan lain sebagainya, sehingga kemudian di tahun 2013 kita meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi itu. Termasuk kemudian membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dan warga desa. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang reformasi birokrasi itu sebenarnya yang paling substantif adalah merubah pola relasi antara warga negara dan negara agar relasinya itu tidak hanya relasi administratif, tetapi juga relasi-relasi yang lain yang kemudian kita mendorong ada perluasan dimensi pelayanan publik. Sehingga pemerintah desa itu tidak kemudian hanya ngurusin administrasi publik, tetapi juga ngurusin barang dan jasa publik. Sehingga ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, ya jadi urusannya pemerintah desa. Ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara layak, ya itu jadi urusannya pemerintah desa. Nah, relasi-relasi baru itu yang kemudian membuka ruang-ruang partisipasi. Karena ketika pelayanan barang dan jasa publik itu diberikan kepada aparatur pemerintah desa kita itu gagap karena tidak terbiasa. Jadi mereka gagap ketika harus diminta untuk ngurusin anak putus sekolah. Mereka gagap ketika diminta untuk ngurusin sampah yang berserakan. Itu karena memang selama ini yang dipahami oleh sebagian besar aparatur pemerintah desa kita itu yang disebut sebagai pelayanan publik itu hanya pelayanan administrasi publik. Betul. Sehingga kemudian dalam rangka untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik tadi, untuk ngurusi anak putus sekolah, ibu hamil resiko tinggi dan lain sebagainya, kemudian kita melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa. Di mana kemudian lembaga desa ini adalah menjadi ruang partisipasi dari warga masyarakat desa untuk bersama-sama dengan pemerintah desa menjalankan sebagian kewenangannya pemerintah desa. Artinya kemudian kita berbagi kewenangan. Jadi ada kewenangan yang direkognisi oleh negara melalui Undang-Undang 6 itu kemudian kita identifikasi. Ada sekitar 120 kewenangan yang terbagi dalam 5 bidang urusan. Kita identifikasi yang sekiranya bisa dijalankan oleh pemerintah, jalankan sendiri. Yang tidak bisa kemudian itu kita limpahkan kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Nah, keberadaan lembaga desa misalnya kita punya namanya lembaga mediasi desa. Jadi kalau ada sengketa lahan, sengketa waris, perkelainan terkampung itu tidak kemudian proses litigasi yang dilakukan, tidak kemudian lapor ke polisi di pengadilan dan sebagainya, tetapi kemudian begitu ya, Pak? Di mediasi di lembaga mediasi desa. Siapa yang ngurusin? Yang ngurusin adalah warga desa, yang kebetulan dia mediator hukum, dia kebetulan sarjana hukum, yang selama ini sumber dayanya tidak bisa kita manfaatkan. Dengan adanya lembaga-lembaga desa tadi, masyarakat desa kemudian berkesempatan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki. Nah, dalam konteks kewenangan itu ada satu asas umum namanya no mandate without funding. Jadi ketika kemudian pemerintah desa melimpahkan kewenangan kepada satu lembaga desa, wajib bagi pemerintah desa untuk menyertakan anggarannya. Sehingga kemudian Panggung Harjo yang punya 11 lembaga desa itu, yang mengelola tahun ini sekitar 7,5 miliar APBD-nya, itu
lebih dari 45% anggarannya itu dikelola langsung oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Sehingga kemudian akuntabilitas yang terbangun itu tidak kemudian hanya akuntabilitas administratif, tetapi juga akuntabilitas secara sosial, karena warga desa terlibat dalam proses perencanaan, terlibat dalam proses pelaksanaan maupun terlibat dalam proses pengawasan. Sehingga kemudian budaya anti korupsinya itu ya terbangun ketika kemudian ada ruang-ruang yang memungkinkan warga desa itu berperan secara langsung untuk menjalankan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Baru kemudian seiring dengan proses itu kita membangun kultur organisasi yang baru. Jadi itu berangkat dari sebuah pertanyaan sebenarnya, kenapa kultur birokrasi pemerintah desa kita itu buruk ya, lamban, korup, bias kepentingan elit desa, tidak transparan dan lain sebagainya. Jadi situasi semacam itu sebenarnya tidak sepenuhnya salahnya pemerintah desa. Ada dua persoalan mendasar sebenarnya yang kemudian menjadikan kenapa kultur birokrasi pemerintah desa kita itu buruk dan susah sekali ditingkatkan. Yang pertama memang sejak Undang-Undang 5 tahun 79, desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi ada proses negaraisasi oleh Orde Baru, ada proses liberalisasi pasca reformasi, yang kemudian menjadikan desa itu tidak pernah, entitas politiknya tidak pernah diurusi. Dan itu bukan salahnya, satu hal yang kemudian misalnya bisa kita tanyakan kepada aparatur pemerintah desa. Sebelum tahun 2014 kira-kira berapa tahun sekali dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Puluhan tahun tidak pernah diurusin, ketika rusak kulturnya juga sudah sewajarnya. Dan itu sangat terkait dengan cara pandang negara terhadap desa. Yang kemudian cara pandang itu dikoreksi melalui Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Satu itu. Yang kedua, persoalan mendasarnya adalah dalam sistem pemerintah desa itu tidak dikenal jenjang karir. Jadi masuk sebagai seorang kepala seksi ya sampai nanti berlumut itu hanya seorang kepala seksi. Sehingga kemudian mereka gagal menemukan what is it for me-nya. Terus ngapain kalau saya berkinerja baik, toh besok pensiun juga semacam itu. Sehingga kemudian yang kita lakukan adalah tahun 2016 itu kita menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi yang berkinerja baik berhak atas pendapatan yang baik, yang berkinerja buruk ya mohon maaf. Nah, dalam rangka itu kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, dan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Yang terbayang mohon maaf Pak ya, yang terbayang adalah pasti butuh waktu yang cukup lama ya, untuk bisa mengubah. Ya pertama-tama pasti mindsetnya dulu masyarakatnya satu persatu ya. Dari berapa Pak? 28.000 jiwa. 28.000 jiwa. 9.600 keluarga. Nah memang kita sebenarnya ada tiga strategi yang kita jalankan. Gitu. Jadi ada strategi kebijakan. Jadi bagaimana kemudian pemerintah desa itu memberikan kerangka regulasi yang cukup, fasilitasi yang cukup, termasuk juga menjalankan skema insentif dan disinsentif dalam rangka untuk mendorong satu budaya baru terkait dengan anti korupsi. Yang kedua adalah strategi gerakan. Jadi upaya untuk kemudian mendorong pelembagaan partisipasi melalui lembaga-lembaga desa itu menjadi bagian penting dari bagaimana kemudian gerakan ini menjadi bagian untuk mendorong proses transformasi yang ada di desa. Yang ketiga adalah strategi pengetahuan. Jadi di tahun 2020 kemarin kita menyelenggarakan namanya Kongres Kebudayaan Desa. Yang kemudian salah satu output penting dari Kongres Kebudayaan Desa itu melahirkan satu lembaga desa yang kita sebut sebagai Yayasan Sanggar Inovasi Desa, itu lembaga desa Pangwarjo, yang tugasnya hanya satu, yaitu mengkonstruksikan pengalaman-pengalaman baik dari desa Pangwarjo dan desa-desa yang lain menjadi sebuah pengetahuan, agar kemudian itu bisa didiskusikan, bisa didiseminasi dan lain sebagainya. Karena sebenarnya hari ini pemberdayaan ini sudah tidak lagi relevan. Yang dibutuhkan adalah pemberkuasaan. Jadi bagaimana kemudian warga desa itu punya kuasa yang cukup untuk ikut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Mempunyai akses yang cukup memadai untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Dan kuncinya ada di pengetahuan. Jadi relasi kuasa itu sangat dekat dengan relasi pengetahuan. Jadi siapa yang berkuasa, siapa yang berpengetahuan, dia yang berkuasa. Sehingga kemudian untuk kemudian meningkatkan daya tawar masyarakat terhadap pemerintah, terhadap swasta,
ya mendorong bagaimana mereka punya cukup pengetahuan. Karena praktis sebenarnya hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Jadi saya berani bertaruh sama Michael ini ya, diminta untuk nyebutkin 20 tanaman yang ada di pekarangannya gelagapan. Anak-anak kita ditanya sebutkan bumbu dapur, dia akan sebut bon cabe, dia akan sebut royco, dia akan sebut dia sebut merek. Ya? Karena itu menunjukkan bagaimana kita kehilangan pengetahuan betul. Sehingga kemudian ya karena masyarakat tidak punya pengetahuan yang cukup, sehingga kemudian ya kita dikomodifikasi, kita kemudian dikendalikan dan lain sebagainya.